Pemirsa selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Amrina Rida yang berada di lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan juga ada rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Amrina Rida terlebih dahulu. Amrina, bagaimana sejauh ini proses pencarian korban yang ada di sana? Ya, Aulia, untuk saat ini proses evakuasi ataupun juga proses pencarian korban telah dihentikan sementara oleh pihak Gul Karmat dan juga petugas gabungan. Begitu, sebenarnya untuk proses evakuasi memang sempat dihentikan sementara dari pagi hari hingga pada pukul 2 siang dan baru dimulai kembali pada pukul 2 siang hingga 4 sore. Nah, dan dalam proses evakuasi pada pukul 2 siang hingga 4 sore inilah ditemukan adanya satu kantong jenazah atau ada satu kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh pihak Gul Karmat begitu, di mana untuk satu kantong jenazah ini ditemukan di area kitchen food lantai 8 dan ditemukan pada pukul 15.30. Nah, saat ini visual yang terlihat adalah visual dari juru kamera kami dan di Bernadi. Ini adalah situasi di area Glodok Plaza yang memang nampaknya sudah cukup sepi, tidak seperti tadi karena untuk proses evakuasi sudah dihentikan sementara. Dan untuk proses evakuasi ini disampaikan oleh perwakilan Gul Karmat akan dilanjutkan kembali esok hari begitu usai dilakukan adanya pembersihan dari pihak pengelola. Jadi kalau untuk hari ini tadi setelah dari pihak Gul Karmat menyisir area lantai 7, lantai 8 dan juga lantai 9, ternyata untuk pada hari ini untuk material dan juga struktur bangunan dari Glodok Plaza yang terdampak pada kebakaran ini sudah cukup rapuh. Lalu juga situasinya memang banyak material-material yang jatuh terutama untuk lantai 8 dan juga lantai 9, di mana lantai 9 dan juga lantai 8 ini disampaikan untuk atap lantai 9 ini sudah roboh dan menyatu dengan lantai 8 sehingga sulit sekali bagi pihak Gul Karmat dan juga para petugas gabungan untuk bisa menyisir lantai 7, 8 dan juga 9 dan cukup membahayakan apabila dilangsungkan ataupun juga dilanjutkan begitu hingga akhirnya diputuskan bahwa untuk hari ini proses evakuasi diselesaikan ataupun juga dihentikan sementara dan hanya dilakukan pada pukul 2 siang hingga 4 sore. Dan informasinya dari pihak Gul Karmat ini pun juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola untuk nantinya pihak pengelola melakukan pembersihan terlebih dahulu. Jadi untuk material-material yang mengganggu dan juga menyulitkan pihak petugas ini harus dibersihkan dulu oleh pihak pengelola. Nanti setelah situasi memang dinyatakan clear dan juga aman, barulah pihak Gul Karmat ini melakukan evakuasi kembali. Dan untuk pihak ataupun untuk proses pembersihan ini diserahkan 100% kepada pihak pengelola sehingga dari pihak Gul Karmat ataupun juga pihak DVI dan pihak petugas yang selama ini ikut menyisir tidak mengikuti ataupun juga tidak turut serta dalam proses pembersihan. Informasi yang kami dapatkan untuk proses pembersihan belum dimulai pada hari ini dan sepertinya baru akan dimulai pada esok hari begitu. Nah, terkait dengan bagaimana sekarang sudah ada 8 kantong jenazah, memang untuk 8 kantong jenazah ini disampaikan oleh pihak Gul Karmat semuanya ini ditemukan di satu lantai yang sama, yakni di lantai 8. Namun untuk satu kantong jenazah yang ditemukan pada hari ini tidak ditemukan di area yang sama dengan 7 kantong jenazah yang sebelumnya. Namun untuk satu kantong jenazah hari ini ditemukan di area kitchen food begitu. Sehingga dari pihak Gul Karmat sendiri menyampaikan bahwa untuk kondisi dari korban ataupun juga dari korban meninggal dunia ini memang sudah tidak utuh dan juga sulit untuk dikenali secara visual langsung dan pada akhirnya dari kantong jenazah yang dibawa pada hari ini hanya terdiri dari beberapa potongan-potongan tubuh dari korban yang meninggal dunia. Untuk 8 korban ataupun juga 8 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi oleh pihak Gul Karmat dan juga petugas, semuanya hari ini sudah berada di RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Aulia. Baik, terima kasih Amrina. Selanjutnya kita akan ke rekan Hamzah Hasibuan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hamzah, bagaimana proses identifikasi jenazah ataupun potongan tubuh yang ada di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Aulia dan juga pemirsa, saat ini pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati ini disampaikan oleh pihak rumah sakit. 5 dari 8 kantung jenazah yang sebelumnya ditemukan di Glodok Plaza, Jakarta Barat ini sudah memasuki tahap identifikasi maupun pemeriksaan DNA. Sebelumnya pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sore tadi, salah satu kantong jenazah dari 8 yang sebelumnya sudah diantarkan ke RS Polri ini sampai dan langsung masuk ke ruang jenazah untuk diidentifikasi lebih lanjut. Nantinya pihak RS Polri Kramat Jati ini akan melakukan pemeriksaan secara pos
postmortem dan juga antemortem, di mana postmortem ini dilakukan dengan cara memeriksa ciri-ciri dari korban, yaitu dengan sidik jari, ciri gigi geligi maupun tes DNA. Selain itu, kepolisian juga nanti akan melakukan pemeriksaan secara antemortem, di mana pemeriksaan ini akan dilakukan dengan menerima keterangan identitas maupun ciri-ciri dari korban dari pihak keluarga maupun kerabat serta teman maupun tetangga. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa dari ke-8 jenazah maupun kantong jenazah yang tiba di RS Polri Kramat Jati ini, nantinya pihak kepolisian maupun pihak RS Polri akan melaksanakan identifikasi dengan cara tes DNA. Hal ini dilakukan karena kondisi dari tubuh maupun jenazah yang ditemukan di Glodok Plaza ataupun TKP kebakaran di Glodok Plaza ini sudah tidak utuh, dan juga material-material seperti kaca dan juga kayu dan lainnya ini terbakar dan menempel di tubuh, sehingga pihak kepolisian tidak bisa melakukan identifikasi hanya secara visual. Dan saat ini pihak kepolisian juga menyebut sudah menerima 8 kantong jenazah dari TKP kebakaran, di mana ke-8 kantong jenazah ini diterima secara bertahap, yaitu 3 diterima saat Kamis, yaitu 1 hari setelah kejadian kebakaran. Kemudian di hari Jumat itu terdapat 4 kantong jenazah, dan pada hari ini Sabtu sore diantarkan 1 kantong jenazah. Nantinya pihak kepolisian menyebut akan melakukan identifikasi dengan pemeriksaan tes DNA, di mana tes DNA ini akan memakan waktu selama 7 hari. Selain itu, dapat kami informasikan bahwa sekitar 13 keluarga korban ini sudah menyampaikan identitas serta ciri-ciri korban untuk dicocokkan dengan 8 kantung jenazah yang sebelumnya sudah ditemukan. Dari ke-14 laporan korban hilang, 13 pihak keluarga ini sudah melaporkan identitas dan ciri-cirinya. Juga salah satu dari ke-13 pihak keluarga korban ini merupakan warga dari daerah Malang, di mana satu keluarga dari korban ini menyampaikan sampel dan juga identitas dari salah satu rumah sakit di Malang, dan saat ini menunggu untuk mengantarkan sampel ke RS Polri Kramat Jati. Sementara itu, Aulia. Baik, terima kasih Hamzah, dan juga tadi Amrina Rida melaporkan langsung terkait perkembangan kebakaran Glodok Plaza. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, masih terkait perkembangan terkini kebakaran di Glodok Plaza, proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok masih dilakukan. Sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik. Proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Glodok Jakarta masih terus dilakukan. Meski demikian, sebanyak 5 jenazah sudah selesai dilakukan pemeriksaan fisik. Kelima jenazah yang sudah selesai pemeriksaan fisik masih harus diperiksa DNA karena kondisi tubuh korban yang sudah tidak utuh. Hingga hari ini total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan ada sebanyak 7 orang. Sementara 7 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan. Hingga siang tadi jumlah keluarga korban hilang yang melaporkan dan diterima oleh Rumah Sakit Polri ada sebanyak 12 orang. Diketahui laporan korban hilang pasca kebakaran tersebut berjumlah 14 orang. Dan 7 orang korban ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Sementara Sabtu pagi di lokasi kejadian, proses evakuasi korban kebakaran di Glodok Plaza terus dilanjutkan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama BPBD Jakarta melakukan apel untuk persiapan mencari belasan korban di setiap lantai. Hingga kini total ada 7 kantong jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Jenazah ditemukan dalam posisi tertimpa reruntuhan dan menyatu dengan bahan material yang terbakar dalam peristiwa ini. Korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari, akan melakukan olah TKP setelah proses pencarian selesai. Kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Bareskrim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi tahapan itu akan dilakukan, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan.